warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf PU. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bersedia berkumpul di pustaka ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi tujuan kita hari ini adalah berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat di SMP Negeri 8 Marabumo. Jadi materinya itu antara lain yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama sesuai yang dibahas tadi, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada murid. Jadi miskonsepsi atau yang tidak benar tentang teori kontrol itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, karena murid yang bisa mengontrol murid itu yang murid itu sendiri. Begitu juga dengan kita yang bisa mengontrol diri kita, yang kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan efisien. Ternyata disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Maka dalam disiplin positif ini kita sebagai guru itu tidak diperbolehkan lagi memberikan imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi nanti untuk lebih jelasnya akan dibahas di slide berikutnya. Itu di disiplin positif. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Dalam artian dia disiplin dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain atau ekstrinsik gitu. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk disiplin dari dalam diri dia sendiri. Jadi kita tumbuhkan kesadaran, bukan dengan pemberian hukuman, ancaman, imbalan maupun reward. Nah, tadi disebutkan di situ nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada 3, di situ disebutkan ada 3 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila dan 6 dimensi tadi. Beriman, nilai kebajikannya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan untuk Ibu Primarier Program atau PIP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, tadi saya sebutkan di situ ada beberapa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Ada berdasarkan profil, ada PYP, itu ada toleransi, rasa hormat, dan ada keterampilan hidup. Silakan Bapak Ibu analisis pada tabel di bawah ini. Tabel nilai kebajikan. Jadi nanti kita di setiap kelas itu disarankan untuk membuat keyakinan kelas yang akan ditumbuhkan dalam diri anak melalui nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, kita ajarkan atau peraturan sekolah biasanya itu ada kembalikan barang ke tempatnya gitu. Jadi nilai kebajikan
yang dapat dituju dari kembalikan barang ke tempat itu apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa? Tanggung? Ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti mengajarkan anak didik kita untuk bertanggung jawab. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Oke, luar biasa. Kalau gunakan masker, yang ketiga itu gunakan masker. Disiplin. Apalagi kalau gunakan masker itu untuk apa? Ya, kesehatan. Ya, nilai kebajikannya untuk kesehatan. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya apa? Oleh toleransi atau saling menghargai. Disitulah ternyata peraturan yang telah kita buat, Pak Ibu ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya, jadi ada 3 yang mungkin selama ini tanpa sengaja ataupun dengan sengaja biasa kita lakukan. Itu hukuman. Apa itu hukuman? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena kita lakukan, karena itu menyakitkan gitu. Baik untuk siswa maupun untuk diri kita sendiri. Jadi beban untuk kita. Yang kedua, hukuman itu biasanya modelnya paksaan, memaksa. Makanya dilarang atau tidak diperbolehkan di kurikulum merdeka itu pemberian hukuman gitu. Jadi kalau diberikan hukuman misalkan anak terlambat, kamu membersihkan halaman gitu. Sebenarnya kan sifatnya positif, tetap tidak boleh. Karena apa? Akan beranggapan anak ketika dia membersihkan itu sebagai suatu hukuman. Iya, paksaan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dalam artian kalau muridnya takut, mungkin dia akan patuh. Tapi ketika muridnya yang bandel, cekek aja walaupun disuruh menyapu halaman 100 kali atau sesering mungkinnya saja. Kemudian hukuman itu sifatnya tiba-tiba, dan hukuman itu biasanya dibuat oleh guru atau satu pihak gitu, tanpa adanya musyawarah bersama siswa. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi, stimulus respon, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dalam artian terus dievaluasi dan diawasi oleh guru. Sudah diketahui dan masuk akal dalam artian konsekuensi ini biasanya sudah disampaikan ke siswa gitu. Kamu terlambat, konsekuensinya apa? Misalkan kalau dengan pelajaran kaidah, misalkan kamu tidak memakai olahraga, tapi konsekuensimu tidak masuk dalam kegiatan olahraga. Namun itu konsekuensi karena sebelum kegiatan tersebut mungkin Pak Edo menyampaikannya kepada peserta didik pas pelajaran PJOK. Kemudian dibuat oleh guru dan murid atau anak. Dalam artian di sini kalau bedanya, kalau hukuman tadi hanya disampaikan atau hanya dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu ada murid dan juga ada guru dan disampaikan sebelumnya. Itu konsekuensi, bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman sifatnya tiba-tiba dibuat oleh guru, kalau konsekuensi ini sebelum-sebelumnya sudah dibicarakan bersama siswa. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua merupakan teori kontrol. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Kalau restitusi ini tidak lebih mengarah kepada penyelesaian. Misalkan hari ini nggak pakai olahraga, gitu. Sesuai nggak dengan keyakinan kita? Bagaimana untuk memperbaikinya? Jadi kita ada anak untuk bertanggung jawab, untuk memikirkan solusi dan tidak akan mengulangnya kembali atau melakukan perbaikan di kemudian hari. Silakan Bapak Ibu lihat tabel di depan, kemudian analisis. Sudah saya sampaikan tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama ini tindakan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu hukuman. Iya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia bagi coretan di meja tulis, terus kita menyuruh dia membersihkannya. Ya, konsekuensi.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi dan artinya di sini kita ngajarin anak tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutku secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi yang artinya penghargaan itu ya belajar itu. Tapi yang penghargaan yang kita berikan selama ini, baik itu penghargaan maupun hukuman, ternyata dapat menghancurkan potensi dalam diri peserta didik. Makanya saya bilang penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu kurang bagus. Dalam artian penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Seperti kemarin misalkan kebersihan kelas ya Bapak Ibu, saya amati. Ketika mau diberikan hadiah atau imbalan akan diberikan juara, dia akan bersih-bersih setiap hari. Ketika hadiah sudah diberikan, apakah kelas-kelas kita tetap menjaga kebersihan? Sudah Bapak Ibu, sudah. Jadi sudah diberikan imbalan. Sekarang ada lagi seperti itulah. Kenapa penghargaan itu tidak bagus untuk jangka pendek? Begitu juga dengan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi secara jangka pendek maupun jangka panjang ternyata penghargaan itu sama-sama tidak ada baiknya, alias menghancurkan potensi siswa. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Karena penghargaan ini tidak efektif, kadang menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati karena harapan saya tidak sesuai dengan realitas. Saya berharap juara 1 mendapatkan hadiah yang luar biasa. Ternyata saya dapat juara 3, ini dia kecewa sakit hati. Akhirnya besok lagi saya nggak mau berusaha sekeras ini gitu. Penghargaan merusak hubungan dalam artian ketika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak atau orang lain, maka siswa yang lain itu akan iri gitu. Iya enak ya dia dapat hadiah ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan itu sejatinya tidak ada baiknya. Hukuman baik hukuman maupun penghargaan sebaiknya mulai dari sekarang dapat kita hilangkan. 5 posisi kontrol. Mari Bapak Ibu guru kita cek selama ini saya dari posisi kontrol di mana gitu. Yang pertama adalah memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Manajer ya, bagus. Alhamdulillah kalau manajer berarti sudah di tingkat terakhir dan itu sudah alhamdulillah sangat amat bagus. Kita lihat 5 posisi kontrol ini. 1, memberi hukuman. Biasanya kata-kata yang digunakan itu patuhi aturan saya atau awas ya kamu, bisa jadi. Ya. Kamu selalu saja salah. Ya, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Hukuman fisik atau verbal, contoh tadi misalkan keliling lapangan, membersihkan WC itu termasuk adalah hukuman. Iya. Membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali lah dengan kamu. Itu termasuk membuat rasa bersalah. Jadi perilaku saya ini membuat ibu kecewa dengan saya gitu. Ternyata itu membuat rasa bersalah dan itu tidak bagus. Ya, berapa kali Bapak harus meminta kamu ya, tanpa tidak sengaja. Ternyata selama ini kita sering membuat rasa bersalah gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kasihan kan? Padahal anggapan kita itu biasa saja. Ternyata itu tidak baik karena dia membuat rasa bersalah dan itu tidak bagus untuk karakter peserta didik. Biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut gitu. Ini biasanya kalau hukuman ini suaranya kan biasanya lebih keras gitu, marah misalkan.
Tapi kalau di pembuat rasa bersalah ini suaranya itu biasanya lebih lembut. Nah, selain memberi hukuman, terus pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu ada teman. Kita sebagai teman gitu. Ayo bantulah jadi bapak ya. Ternyata itu teman gitu. Dan itu gak bagus juga, tergolong di nomor 3 gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Itu kadang-kadang murid akan tergantung pada guru tersebut gitu. Nah, ini pemantau. Kalau tadi teman jadi pemantau, itu berpusat pada peraturannya apa gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Itu pemantau. Dalam artian kita hanya melihat siswa. Kamu terlambat ya? Kamu tahu jam sekolah ini maksudnya jam berapa? Nah, yang terakhir itu manajer. Nah, ini yang bagus yang keluar dia sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Ya, manajer banyak duit. Apa yang kita yakini? Makanya nanti di kelas-kelas itu sebaiknya Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkannya. Kamu melakukan ini, keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu sebagai manajer. Kita tumbuhkan dulu kesadaran anak bahwasanya perilakunya itu melanggar keyakinan. Nah, keyakinan apa? Setelah itu kita ajak siswa lagi bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir itu memimpin murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan tebak. Ada di sini tabel. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu termasuk kontrol pembuat rasa bersalah. Kamu tidak. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Jadi sifatnya paksaan gitu. Makanya diperbaiki menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dimunculkan dari peraturan sekolah, disepakati oleh Bapak Ibu guru untuk dilaksanakan baik oleh ibu guru sendiri maupun untuk siswa. Jadi yang pertama itu curah pendapat anggota kelas tentang peraturan kelas. Kemudian kita catat nanti peraturannya apa saja. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian ajak anak menemukan nilai-nilai kebajikan di kalimat positif tadi. Jadi di nilai positif tadi ada nilai kebajikannya, tanggung jawab, disiplin, kemudian keselamatan, kesehatan, kemandirian gitu. Jadi setelah menemukan nilai kebajikan, maka nilai-nilai kebajikan itu disusun menjadi keyakinan kelas yang siap ditempelkan di kelas masing-masing dan ditandatangani bersama siswa dan guru di kelas tersebut. Itu tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu wali kelas dapat menempelkan sekaligus membuat tentang keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya, segitiga restitusi yang terakhir itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dialog antara guru dan siswa, di mana guru di sini mengajar siswa dalam menyelesaikan masalah dengan menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu dengan kata misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita mengakui kalau menyampaikan ke anak membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita yakinkan dulu anak, kita stabilkan dulu identitasnya bahwa suatu kesalahan itu adalah hal yang wajar.
manusiawi dan tidak apa-apa. Itu tindakan restitusi yang pertama. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita, oh kamu salah ini. Tidak. Tapi kita stabilkan dulu. Kita tenangkan dia bahwasanya kesalahan itu hal yang biasa sebagai manusia. Yang kedua, itu ada validasi tindakan yang salah. Apa saja? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi lebih menggali alasan kenapa siswa melakukan kesalahan. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu di validasi tindakan. Jadi di sini kita lebih menggali alasan kenapa siswa kita itu melakukan kesalahan tersebut. Itu kembali lagi kepada 5 kebutuhan manusia. Mungkin kita analisis, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak didik kita terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Makanya saya tadi berharap Bapak Ibu wali kelas nanti dapat membuat keyakinan kelas. Jadi disinilah nanti kita adakan dialog tentang anak, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati atau kita yakini. Kamu melanggar ini, sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Misalkan sering alpa, nah berarti itu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kalau dia sering alpa atau sering tidak hadir ke sekolah, ya berarti keyakinan kelas disiplin. Jadi nilai kebajikannya itu disiplin. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi lebih mengarah ke anak diajak menyampaikan, oh ini saya berperilaku ini, keyakinan kelasnya ini, dan bagaimana cara memperbaikinya. Silakan Bapak Ibu sebelum berakhir atau sebelum penutup kita renungkan pertanyaan berikut. Apakah yang ada di benak Bapak Ibu setelah memahami materi ini? Ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu setelah memahami materi ini? Dari segitiga restitusi, 5 kontrol guru. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Namun sebelum membuat keyakinan kelas, kita akan menyebutkan peraturan-peraturan kelas yang ada di kelas ini. Kelas ini ada peraturan kelas? Ada. Apa itu peraturan kelas? Peraturan kelas ini biasanya yang membuat siswa atau Bapak Ibu guru di kelas ini? Ya, bahwa peraturan kelas biasanya dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi
Tidak mengaji yang terulang masih kalimat negatif. Negatif. Berarti terubah menjadi kalimat apa? Tuliskan peraturan yang ada di kelas 9. Dari peraturan ini, mari kita turunkan menjadi keyakinan kelas berupa kalimat positif. Lalu mayoritas ibu baca peraturan kelas di kelas 9 ini berbunyi negatif. Mari kita sama-sama mengubahnya menjadi kalimat positif. Membacakan ya. Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tuanya. Berarti keyakinan kelasnya dalam bentuk positif apa? Menjaga ucapan. Menjaga ucapan boleh. Menjaga ucapan baby tulis. Sudah? Langsung tempel baby nanti ya. Yang kedua, tidak boleh membuli atau saling menghargai. Tidak boleh membuli. Berarti boleh saling menghargai. Ya, yang kedua, saling menghargai sesama. Iya, saling menghargai sesama teman. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, menjaga ucapan, boleh. Yang kedua, saling menghargai. Ini juga tidak saling membuli, berarti masih sama ya. Saling menghargai sesama teman. Tidak boleh ribut saat belajar. Tidak boleh ribut saat belajar. Tenang saat belajar. Tenang saat belajar. Kita lanjutkan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, menjaga kebersihan. Membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti menjaga kebersihan. Baby, silakan tulis ya. Yang ketiga itu saling menjaga kebersihan. Tidak membuli masih sama ya. Tidak membuli masih sama. Tidak boleh mengeluarkan baju. Berarti keyakinan kelasnya apa? Pakaian rapi. Menjaga ya, menjaga kerapian atau menjaga kerapian menjaga kerapian dalam berpakaian. Menjaga kerapian dalam berpakaian. Terus kita lanjutkan. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Berarti kalimat positifnya apa? Berteman dengan baik. Ya, boleh. Berteman dengan baik. Sudah? Menjaga kerapian dalam berpakaian. Kemudian berteman dengan baik. Itu tidak boleh tidur di kelas. Berarti apa? Tidak boleh tidur di kelas. Berarti tidak boleh tidur di kelas. Menjaga apa?
Ketertiban. Ketertiban. Ya, ketertiban. Tenang saat belajar itu masuk ketertiban. Menjaga kebersihan. Disiplin, menjaga kebersihan. Disiplin apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Kita lihat Pak, tenang saat belajar kedisiplinan. Tanggung jawab. Saling menghormati. Saling menghormati. Tulis nomor 1 saling. Lanjut. Tenang saat belajar. Tenang saat belajar. Nilai kebajikannya apa? Tenang saat belajar. Ketertiban. Ketertiban. Ya, ketertiban. Tenang saat belajar itu masuk ketertiban. Menjaga kebersihan. Disiplin, menjaga kebersihan. Disiplin apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Kita lihat Pak, tenang saat belajar kedisiplinan. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Jaga kerapian dalam berpakaian. Ya, disiplin. Toleransi. Kedisiplinan belajar ya. Kedisiplinan. Ketika belajar, cari mood dan lain sebagainya. Oke, sepakat atau anak-anak ibu semua sesuai nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakat ini? Bisa kira-kira dilaksanakan? Oke, kalau sepakat dan insya Allah bisa dilaksanakan secara bersama-sama, baik oleh anak-anak ibu maupun ibu guru, silakan ditandatangani untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, dimulai dari Nuril. Nuril, tanda tangan. Nah, lanjut. Lanjut. Ayo lanjut. Udah? Oke, anak-anak ibu semua, karena peraturan kelas sudah tahu, keyakinan sudah kita sebutkan, kemudian nilai-nilai kebajikan sudah kita analisa. Silakan anak ibu kita taati bersama dengan kesadaran dari dalam diri kita bahwasanya keyakinan ini kita yakini dan kita laksanakan di kelas 9 dan sudah ditandatangani bukti kesepakatan kita untuk melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Nanti kita tempel di kelas. Begitu juga dengan bukti kesepakatan yang sudah kita buat. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Nurbani, kelas 9 SMP Negeri 8 Muara Bungo. Saya senang mendapatkan pengalaman baru dalam pembuatan keyakinan kelas bersama Bu Astati. Terima kasih Bu Astati.